Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM A11122014. Kelas A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Ibu Julia Marfua, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit terkait aliran filsafat pendidikan yang sangat cocok untuk perguruan tinggi dan pada pembelajaran di sekolah. Nah, di sini saya mengambil aliran konstruktivisme. Baik, pertama-tama yaitu pengertian aliran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpendapat bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuan mereka sendiri dan kenyataan itu ditentukan oleh pengalaman pelajar. Elliot et al. 2000 halaman 256. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rencana pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Ada beberapa tujuan aliran konstruktivisme. Menurut Faida Nurlaila Istiadah, MPD, dalam buku Teori-teori Belajar dalam Pendidikan, tujuan teori belajar konstruktivisme adalah yang pertama, menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa melalui tanggung jawab mereka sendiri. Kedua, mengembangkan kemampuan bertanya siswa dan mencari pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, membantu siswa mengembangkan pemahaman konsep secara lengkap dan mendalam. Dan yang keempat, menekankan proses belajar termaksud cara belajar, strategi belajar, dan hasil belajar. Siapa saja tokoh aliran konstruktivisme? Nah, yang pertama, John Dewey berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses sosial yang berusaha untuk menghubungkan pengalaman siswa sebelumnya dengan informasi yang diperoleh. Tokoh yang kedua adalah Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan gagasan pembelajaran aktif. Menurutnya, pengetahuan dibuat daripada ditemukan dan keterampilan tidak bisa diajarkan tetapi harus dipelajari sendiri. Dan tokoh yang terakhir, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengilustrasikan proses perkembangan dan pembelajaran melalui analogi hidrogen dan oksigen. Dalam analogi tersebut, perkembangan dan pembelajaran merupakan perpaduan antara pemikiran dan perkataan yang memiliki hubungan dalam proses sosial berikutnya. Konstruktivisme Vygotsky berfokus pada peranan interaksi sosial dalam mengembangkan kognisi. Bagaimana konsep belajar konstruktivisme? Konsep belajar konstruktivisme bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Guru dapat membantu peserta didik mengkonstruksi pemahaman, representasi fungsi konseptual dunia eksternal. Apa pentingnya aliran konstruktivisme pada siswa? Nah, lewat pembelajaran konstruktivisme, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Nah, di sini ada peran mahasiswa dan dosen pada aliran konstruktivisme. Nah, pada peran mahasiswa, menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan individu yang belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, melakukan kegiatan berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dosen memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar.
Namun, yang akhir paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar mahasiswa itu sendiri. Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa pada hakikat kendali belajar sepenuhnya ada pada mahasiswa. Nah, peran pada dosen dalam pembelajaran konstruktivisme, dosen atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh mahasiswa berjalan lancar. Pendidik tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu mahasiswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Dosen dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang mahasiswa dalam belajar. Dosen tidak mengklaim bahwa satu-satunya cara yang dapat atau yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini saya memiliki alasan mengapa saya memilih aliran konstruktivisme. Karena aliran konstruktivisme merupakan teori-teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun pengetahuan dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa sampai saya memilih ini? Aliran ini sangat penting pada dunia pembelajaran. Hal ini memuat beberapa poin mengapa aliran ini penting. Nah, yang pertama, mendorong peserta didik untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membangun pengetahuan mereka sendiri dengan memberi makna pada pengetahuan yang mereka peroleh melalui pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir, atau poin yang terakhir adalah mereka dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan dan karir mereka di masa depan. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini yang membahas tentang aliran konstruktivisme. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada benarnya datangnya dari Allah SWT dan ada salahnya datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.